Nabi pernah bilang, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Damiri, man shalla alayya kulla yawmin khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang, kata Nabi, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, gede atau kecil, orang kota orang kampung, pedagang apa karyawan, pejabat apa rakyat biasa, yang baca solawat ama aku, solawat Nabi setiap hari 500 kali, tidak sekaligus melihat jidatnya, karena jidatnya demennya kredit. Tukang apa? Kredit. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Itu 500 saban hari, enggak putus dia baca dia sholawat sama Nabi. 100 habis sholat, yang pendek aja sallallahu alaihi Muhammad, begitu. 100 habis dohor, asar sallallahu alaihi Muhammad, 100 maghrib 100, isya 100, subuh 100. Kata Nabi, lam yaftaqir abadan, maka enggak bakal ngalamin bokeh seumur hidup, enggak bakal ngalamin kesusahan meski di zaman susah, zaman serba susah, enggak bakalan susah orang yang demen baca sotaman Nabi. Sebab Nabi itu bisa membanyakkan duit dikit jadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmatul hayat, nikmatus seha wal afiyah, dan nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah solat maghrib. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih izinkan kita ibadah solat isya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, di Madinah dari begitu banyak tempat yang dipakai solat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada namanya kampung Bani Haram. Namanya kampung Bani Haram, disebutnya Syi'ib Bani Haram. Perkampungan sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir sahabat Nabi yang semangat ibadahnya sangat tinggi. Tercatat dalam kitab-kitab hadis ada 1540 hadis
yang disampaikan sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Berbicara tentang mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab tauhidnya Jawharatut Tauhid, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Perlu diketahui oleh seorang muslim sunni yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa mukjizatnya Rasulullah itu jumlahnya ribuan, amat sangat banyak, dan semuanya cakap-cakap luar biasa. Yang terbesar diantaranya adalah Al-Quran, sebab ini mukjizat yang abadi. Di luar itu, Jabir bin Abdillah menyaksikan sendiri dengan dua mata kepalanya tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taksirut ta'amil qalil. Mukjizat Nabi itu bisa ngebanyakin duit dikit jadi banyak. Itu Nabi, duit dikit jadi banyak. Itu Nabi, membanyakan makanan yang sedikit menjadi banyak. Itu Nabi. Dalam hadis yang sahih, saudara, Imamul Bukhari tulis di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Baihaqi juga riwayatkan di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, Imamul Mawardi tulis di dalam kitabnya A'lamun Nubuwah, ciri-ciri kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizatnya bisa ngebanyakin duit dikit jadi makanan dikit jadi banyak. Di Madinah kira-kira 3 kilo dari Masjid Nabawi ada namanya Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram. Moga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah ziarah ke Masjid Bani Haram. Amin ya rabbal alamin. Masjid Bani Haram ini adalah rumah asli sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Ketika meletus perang Khandaq tahun ketiga Hijriah, saat Nabi sudah 3 tahunan ada di Madinatul Munawwarah, terjadilah perang Khandaq, di mana kaum muslimin diserbu oleh pasukan yang banyak, disebut pasukan sekutu. Sekutu tuh gede apa kecil? Kecil, sekutu. Ya? Gede apa kecil? Iya. Suratnya dalam Al-Quran namanya Suratul Ahzab. Walamma ra'al mu'minunal ahzab, sesudah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatuh, itu ayatnya. Ahzab itu artinya pasukan sekutu dari berbagai macam kelompok menyerang kaum muslimin. Maka ada ide dari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, disuruh gerilya dengan membuat parit, bikin lobangan Khandaq. Kalau di Roblong namanya Sail, parit ini namanya banjir. Masuk Masjid Taubah kagak bisa kita,
muter lagi kemana ini keluar, masuk Sasak 2 enggak bisa, banjir, keluar lagi masuk Sasak 1 nama juga enggak tahu, jalan Rablong enggak bisa, mau Kris Doren, akhirnya lewat Al Anwar juga nyampe juga. Kalau diizinin sama Fuad saya kagak datang nih, ada parit masalahnya. Udah kayak perang Khandaq aja ini. Ya Allah, saya bilang Pik mau berhenti aja di Al Anwar, kayak sholat dulu dan jangan maghrib, kagak bisa masuk. Begitu. Jadi ada parit tuh, bikin selokan besar. Jadi orang kalau mau masuk ya kudu turun, kuda nggak bisa nyebrang. Maka kemudian perbekalan sedikit, perbekalan tidak banyak. Ngelihat Nabi kita udah letih nyangkulin pakai linggis. Arab masalahnya bikin selokan batu, kan repot, batu keras, tangan udah kapalan itu para sahabat. Nabi pun keringat bercucuran kala itu. Ngelihat Nabi udah lemas dari pagi, ndak makan, sarapan juga enggak ada perbekalan. Sahabat makan, Nabi enggak. Ngelihat Nabi lemas, Jabir kemudian pulang ke rumahnya di Syi'ib Bani Haram. Nanya sama bininya, kalau tidak salah, takut saya salah, namanya Zainab, takut sayanya salah, harus diintip lagi kitabnya. Dibilang sama bininya, ada makanan enggak? Enggak ada, dikit. Beras setengah liter, gandum, beras dah kita, orang kita. Ya anak kambing sih ada. Cukup orang berapa? Orang 3 mah cukup. Kata Jabir, paslah. Nabi lapar, saya lihatin. Ngomong mau enggak, saya lihatin Nabi. Udah berat. Masak buat Nabi, ya masak, siap. Masak. Jadi bertiga, saya, kamu, sama bininya, sama Nabi dah. Kita masak ya. Baik. Balik lagi ke Khandaq. Khandaq tuh Masjid Al-Fath namanya, Khandaq. Jadi kira-kira sekilo, ya hampir 2 kilo lah dari rumahnya Jabir. Bisikin Nabi Jabir, kata Jabir, ya Rasulullah, alhamdulillah saya udah pulang, ngintip sama bini, masakan cukup orang 3. Jadi nanti Nabi makan, bahasa kita orang kebuli dah, begitu, makan cukup orang 3, ya. Jadi engkau, ya kalau mau ngajak orang lain ya 1 lah, saya nggak makan, pokoknya orang 3 doang. Baik, terima kasih Jabir. Kemudian Nabi bikin pengumuman, habis dibisikin Jabir, kata Nabi, sahabat-sahabatku, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita pesta besar, kita makan diundang oleh kawan kita Jabir, rame kita makan sama-sama. Itu Jabir mukanya merah, merah, malu. Bagaimana tidak, makanan buat orang 3, semuanya pakai pengumuman. Lekan banyak yang kerja bikin parit, banyak. Tapi kemudian berubah lagi Jabir, artinya tidak mungkin Rasulullah menghinakan kami. Rasulullah lan yudaji'ani, Rasulullah enggak bakal nyia-nyiakan kami dan menghinakan kami. Ada maksud lain ini, Nabi pakai ngumum-ngumumin banyak orang. Kami yakin. Begitu Jabir punya keyakinan. Maka kemudian diusap dada Jabir. Tenang Jabir, tenang, nggak usah panik. Bilang sama binimu kalau udah matang, begitu, tar kabarin saya. Maka kemudian matang. Nabi pergi ke rumah Jabir, sholat Nabi 2 rakaat di rumah Jabir. Lalu
Udah sholat, Nabi doa, lalu kemudian makanan tuh dibawa ke camp tuh, dapur umum. Biasa kalau tentara kan kalau ada ini sigap bikin tenda, kemudian Nabi Jabir, ayo jalan. Nabi di dalam, bininya suruh di luar, yang nyentongin Nabi. Kata Nabi sama Jabir, bagaimana? Apaan? Ya Rasulullah, cukup buat orang berapa? 3. Kalau begitu kau panggil 3 orang kawan kita yang lagi pada kerja. 3 orang. Bininya diri di pintu kemah, dapur umum. Jabir manggilin, Nabi nyentongin, ditaruh di nampan. Panggil 3. Kedengeran sama bininya Jabir suara orang. Tandanya apa tuh? Kenyang, makan banyak. Udah kenyang, keluar. Panggil Jabir 3 lagi. Panggil sama Jabir bin Abdillah 3. Makan lagi di dalam. Nabi centongin di nampan. 3. Kalau kita biasanya satu nampan 5 orang, takut enggak cukup. Ini 3. Terus saja Jabir panggilin, sampai akhirnya Jabir mondar-mandir manggilin. Kata Jabir, sudah semua ya Rasulullah, sudah, tinggal saya, bini saya, mangkau, udah semua, udah. Baik, kita makan. Maka makanlah Nabi bersama Jabir dan istrinya. Kata Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menceritakan kisah tersebut kepada para murid-muridnya, sayang waktu itu kami sedikit. Kalau banyak aja cukup itu, biar kata banyak juga. Kata murid-muridnya Jabir, emang waktu itu orang berapa itu? 1.500. Itu makanan dikit, cukup buat makan orang 1.500. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya taksirut ta'amil qalil, membuat banyak makanan sedikit. Nggak habis-habis makanan, cukup makanan itu, cukup, biar kata banyak. Tuh hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tempat itu, saudara, tempat masak, dan di mana Nabi sholat di rumah itu dibangun masjid di Madinah, namanya Masjid Bani Haram. Realnya Daru Jabir bin Abdillah, rumah aslinya Jabir bin Abdillah, rumah aslinya di Madinah, di Sari As-Sayh namanya jalannya. Itu begitu. Itu rumah itu diabadikan jadi masjid. Kalau waktu sholat dibuka buat sholat. Kalau di luar sholat biasa ditutup. Kecil rumahnya sahabat Jabir bin Abdillah, ya paling 30-40 meteran lah. Rumah itu ada di Madinah, tempat kejadian di mana Nabi bisa membuat makanan dikit jadi banyak.
Jadi saudara, kalau kita pengen kaya begitu, maka kita jangan berhenti daripada baca sholawat dalam hidup kita. Nabi pernah bilang, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Damiri, man shalla alayya kulla yawmin khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang, kata Nabi, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, gede atau kecil, orang kota orang kampung, pedagang apa karyawan, pejabat apa rakyat biasa, yang baca solawat ama aku, solawat Nabi setiap hari 500 kali, tidak sekaligus melihat jidatnya, karena jidatnya demennya kredit. Tukang apa? Kredit. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Itu 500 saban hari, enggak putus dia baca dia sholawat sama Nabi. 100 habis sholat, yang pendek aja sallallahu alaihi Muhammad, begitu. 100 habis dohor, asar sallallahu alaihi Muhammad, 100 maghrib 100, isya 100, subuh 100. Kata Nabi, lam yaftaqir abadan, maka enggak bakal ngalamin bokeh seumur hidup, enggak bakal ngalamin kesusahan meski di zaman susah, zaman serba susah, enggak bakalan susah orang yang demen baca sotaman Nabi. Sebab Nabi itu bisa membanyakkan duit dikit jadi banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada orang miskin datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia bilang, ya Rasulullah, kami ini belum makan. Begitu, belum makan, begitu. Jadi pengen dibagi. Nabi lagi nggak ada duit, nggak ada. Akhirnya dikasih baju Nabi, jubah. Ente jual aja, jual, suruh jual. Dibawa tuh sama orang miskin, di bekeliling, siapa yang mau beli jubahnya Rasulullah. Dilelang, dilelang. Bagaimana lelang tanahnya ini? Udah mulai jalan belum ini? Belum. Udah tinggal 50 juta lagi. 50 juta lagi. Ya insyaallah ketutup lah. Gitu. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita baca Fatihah tuh buat yang bantu tempat wudhu. Rezekinya luas, usahanya maju, berkah hidupnya, qabul hajat-hajatnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Saudara, bawa keliling sama orang nih, siapa yang mau beli jubahnya Rasulullah. Ditawar, ada yang berani, saya berani 200.000. Siapa lagi? Ada yang 300.000. Ada berapa lagi? Ada yang 1 juta. Dinar sih di kitabnya itu, dinar ngomongnya.
begitu. Ada yang 2 juta, ada orang kaya berani 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, macam-macam. Ada yang 100 juta. Ada orang kaya raya lagi sakit, pembantunya bilang ada jubah Rasulullah dijual. Berapa? Tanya sama dia maunya berapa, maunya dia. Akhirnya dia bilang saya mau 300 juta. Dibayar 300 juta, bayar. Lalu kemudian itu ama yang sakit diusap-usapin jubah Nabi, bisa jalan, bisa jalan, diusap-usapin jubah Nabi. Udah jalan, dia bawa nih jubah ke Nabi. Nabi, ini jubahmu saya balikin, alhamdulillah saya bisa jalan. Si miskin dapat duit banyak, yang sakit jadi sembuh, jubah balik lagi sama Nabi. Jubah balik lagi sama Nabi. Itu Nabi. Ini Bang Nur udah ziarah tuh ke Masjid Bani Haram. Ini pengurus Al-Madinah, hebat dia, hebat. Begitu, saya ikut dia, begitu, ikut. Untung ada Bang Nur, ikut. Saya ziarah juga ke Masjid Bani Haram. Jadi Nabi itu begitu, saudara. Jadi kalau kita pengen dikasih rezeki luas, enggak bokeh seumur-umur, jangan tinggal baca sholawat. Habis sholat 100 saja. Begitu, ajarin tuh Pak bininya. Tapi lagi nggak sholat, lagi men, ya udah dengar adzan aja, habis rapi dengar adzan baca dah sholawat 100, karena lagi men gitu. Yang penting saban hari 500 dikredit habis sholat 100. Ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, ajarin cucunya, biar pada keluarga besar Al-Madinah nih semua diberi kesuburan sama Allah, biar subur. Yang belum punya keturunan dianugerahi keturunan. Baca ta'alluq sama Rasulullah, sebab ra'aitu musalliyan ala Rasul qad jubir. Aku meyakini orang yang demen baca sholawat sama Nabi urusannya digampangin sama Allah. Jadi baca sholawat aja. Anda ndak usah pusing menghadapi keadaan zaman yang serba membingungkan, jadi repot. Begitu zaman bingung, ada penguasa kumpul bareng sama rakyatnya kurang mau, begitu. Zaman akhir begitu, takut kalah saing, begitu. Ini zaman akhir, biar kita nggak bingung-bingung jalanin hidup, nggak bingung. Jangan tinggal baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100 1 menit lah habis sholat. Wis insyaallah keluarga besar Al-Madinah ini subur semua, hidupnya berlimpah barokah, ilmunya barokah, rezekinya barokah, usaha-usahanya barokah, keluarganya barokah, anak keturunannya barokah, lingkungannya barokah, wilayahnya barokah, dengan sebab berta'alluq kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.